Oke, kita lanjutkan dengan language features. Oh ya, tadi Miss ada salah tuh di awal. Jadi legend itu adalah fiction, ya, cerita imaginary yang dikaitkan dengan tempat atau orang tertentu, ya. Jadi bukan non fiction tapi fiction. Oke. Di video kedua ini Miss akan menerangkan tentang language features dari narrative text atau legend. Masih ingat language features? Language features adalah hal-hal yang berkaitan dengan grammar atau unsur kebahasaan dari sebuah teks. Oke. Yang pertama, use past simple tense. Masih ingat ya, tenses yang digunakan adalah past simple tense. Kenapa? Karena sebuah legenda atau sebuah cerita naratif itu menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke, contoh penggunaan dari past simple tense. Misalnya, for examples, a long time ago in a small village near the beach in West Sumatra lived a woman and her son Malin Kundang. Yaitu nanti kalian akan baca di cerita Malin Kundang. Oke, a long time ago artinya pada zaman dahulu kala. Berarti setting waktunya di zaman dahulu. Di sebuah desa dekat pantai di Sumatera Utara tinggallah, ya, lived itu verb kedua, a woman and her son Malin Kundang. Jadi cirinya di situ ada kata lived. Live adalah verb kedua yang menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi di masa lalu. Jadi paralel antara a long time ago dengan lived. Itu menggunakan verb kedua karena ada verb. Contoh yang kedua, Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. Ya, kenapa di sini pakai was, tidak pakai verb 2? Dia adalah to be past. Karena tidak ada kata kerja, tapi diikuti oleh kata sifat. Healthy, diligent, strong. Tapi kalau sudah disatukan, a healthy, diligent, and strong boy menjadi noun phrase. Masih ingat? Oke, yang selanjutnya yang kedua, use past perfect tense. Nah, ini adalah tenses bentuk lampau yang lainnya. Ini adalah tenses yang baru. Past perfect tense expresses an activity in the past which happened before another action in the past. Artinya, past perfect tense digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas di masa lalu yang terjadi sebelum aktivitas lain di masa lalu. Jadi, ada dua aktivitas atau lebih yang terjadi berurutan di masa lalu. Nah, gimana ngebedainnya? Yang pertama selesai dinyatakan dalam past perfect tense, sedangkan aktivitas selanjutnya dalam past simple tense. Sekarang kita bahas dulu bentuk kalimat dari past perfect tense. Masih ingat ada 3 bentuk kalimat: positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence atau question. Ya, kita mulai dengan positive sentence. Contoh, he had washed his hands before he ate yesterday. Di situ ada 2 kegiatan. Yang pertama, dia sudah mencuci tangannya. Ya, bahasa Inggrisnya he had washed his hands before he ate yesterday. Kejadian keduanya adalah sebelum dia makan kemarin. Jadi artinya apa? Dia sudah mencuci tangan sebelum dia makan. 2 aktivitas yang berurutan. Mana dulu yang terjadi? Ya, dia mencuci tangan dulu sehingga dia pakai past perfect tense. Had washed. Ya, kemudian baru he ate.
He had washed. Perhatikan ada had artinya sudah. Sedangkan washed itu adalah bentuk ketiga dari wash. Masih ingat? Dulu kita belajar present perfect tense. Sedangkan yang ini past perfect tense. Bedanya adalah kalau di present perfect pakai have atau has sebelum verb 3, sedangkan di past perfect tense ini menggunakan had, artinya sudah tapi di masa lalu. Kemudian diikuti oleh verb ketiga. Oke. Nah, sedangkan bentuk negatifnya tinggal tambahkan not saja setelah had. Jadi he had not washed his hand before he ate yesterday. Sedangkan interrogative sentence atau questionnya untuk yes no question itu tinggal had-nya pindah ke depan, tukeran tempat dengan subjek. Had he washed his hands before he ate yesterday? Oke, yang selanjutnya yang ketiga, use past continuous tense. Past continuous tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang berlangsung pada masa lalu yang disela atau dipotong oleh kejadian lain di masa lalu. Nah, kejadian yang memotongnya itu dalam past simple tense. Jadi bedanya dengan past perfect tense, kalau dalam past perfect tense itu dua kejadian berurutan. Kalau yang past continuous tense, dua kejadian atau lebih dipotong. Jadi sebuah kejadian yang sedang berlangsung kemudian dipotong oleh kejadian yang lain. Oke. Bentuk kalimatnya ada 3 juga, positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Coba perhatikan. He was washing his hands when I came. Kalau tadi pakai he had washed his hand before he ate yesterday. Kalau sekarang kata penghubung, kalau tadi kata penghubungnya pakai before, kalau sekarang pakai when. Jadi kejadiannya yang pertama, he was washing his hands. Dia sedang mencuci tangannya, tapi sedangnya di masa lampau, makanya pakai to be was. Ya, to be-nya itu was untuk tunggal, were untuk subjek jamak. Kemudian diikuti verb ing. Kata penghubungnya biasanya pakai when. Oke, jadi he was washing his hands when I came. Nah, artinya dia sedang mencuci tangan ketika saya datang. Jadi kejadian pertamanya adalah sedang mencuci tangan, kemudian dipotong oleh kegiatan I came. Oke, bentuk negatifnya tinggal tambahkan not setelah to be, was atau were. Jadi kalimatnya he was not washing his hand when I came. Kalau interrogative sentence-nya yang yes no question, pindahkan to be ke depan bergantian dengan subjek. Jadi kalimatnya was he washing his hands when I came. Oke, yang selanjutnya pasti di dalam sebuah teks itu ada pronouns. Masih ingat kata ganti? Kemudian ada adjectives, kata sifat, dan adverbs, kata keterangan. Bisa keterangan waktu, keterangan tempat, atau cara. Keterangan cara itu misalnya quickly, softly, dan sebagainya. Oke, yang kelima, use the expression to tell a story. Jadi ini adalah ekspresi yang menunjukkan kapan sih ciri-ciri gitu ya. Yang pertama, expression to tell a story. Adanya di awal cerita. Misalnya once upon a time there lived, or it so happened that, atau a long time ago. Nah, itu adalah ciri bahwa itu adalah awal sebuah cerita ya. To tell a story, awal menceritakan sebuah cerita. Yang kedua, expression to tell an event. Jadi akan masuk ke eventnya. Nah, masuknya biasanya masuk ke awal cerita sebelum terjadi komplikasi. Ditandai dengan then,
the next morning, so then, after that. Yang ketiga, expression to end a story. Ini adalah tanda bahwa cerita akan berakhir. Misalnya, in the end, finally, so in the end, all in all. Yang keempat, expression to respond or show attention to a story. Jadi si penulis membuat ekspresi yang menarik perhatian dari si pembaca atau si pendengar. Oh, really, misalnya gitu ya. It's amazing. Is he? Oh, poor creature. What a pitiful girl she is. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, use direct speech. Direct speech itu the reporting of speech by repeating the actual words of a speaker. Jadi kalimat langsung direct speech itu untuk menandakan atau untuk menyampaikan secara langsung apa yang dibicarakan atau apa yang diucapkan oleh si karakter. Misalnya, for example, I'm going, she said. Lihat, di antara tanda kutip itu adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh si karakter. Di situ she ya, berarti perempuan. Jadi saya akan pergi, dia berkata. Nah, biasanya dia dalam bentuk present. Jadi present simple digunakan biasanya dalam sebuah cerita itu ketika dia ada dialog atau ada ucapan langsung yang diucapkan oleh si karakter dalam cerita, disebutnya direct speech. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa memperjelas materi yang diberikan. Semoga bermanfaat. Boleh kalau ada pertanyaan japri aja ya ke WA atau ya sampaikan aja langsung. Oke. Silahkan kalian pelajari kembali, kemudian nanti ikuti kuisnya di Google Classroom. Ketika mengerjakan Google Classroom itu tolong dilihat instruksinya ya. Instruksinya dilihat, waktunya. Biasanya ada batasan waktu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa ketemu lagi secara offline insya Allah. Kita berdoa semoga wabah ini cepat selesai. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.